Ini tanda tangannya beda banget, bukan lagi banget. Bedanya banget. Ini jangan-jangan nggak sadar ini Bareskrim ini mempertontonkan tanda tangan ini dan tidak tahu bahwa yang namanya netizen ini luar biasa ya. Ya beda ini beda banget nih tanda tangannya. Bukan lagi beda tapi beda banget ini. Mana cara menjelaskannya ya? Kata netizen, beda itu tanda tangan Jokowi yang ada di lembar SPP UGM. Nah, kenapa beda? Ya coba kita nanti lihat dan baca. Ya ini, oh iya ya, begitu di lembar pengesahan agak beda J-nya ya, antara bulat sama ini kelihatan. Wah ya, nanti disandingkan ya. Ya, coba kita bacakan kok bacakan. Coba kita bacakan ya berita yang ada di Tribun News ya. Oke, Tribun News ini menarik ini. Temuan baru tanda tangan Jokowi di kertas pembayaran SPP UGM disorot, nama lama kembali diungkit. Oke, belum selesai dugaan ijazah Tribunnews ya .com. Jabar.tribunnews.com. Belum selesai dugaan ijazah, kini tanda tangan Jokowi ikut menjadi sorotan dan perbincangan. Tanda tangan Presiden ke-7 RI ke-7 itu disorot setelah pengungkapan ijazah Jokowi yang ditayangkan Bareskrim Polri. Guna membuktikan bukti, penyelidikan Bareskrim Polri memperlihatkan beberapa dokumen milik Jokowi ke publik. Selain ijazah, satu di antara dokumen yang disorot adalah kertas pembayaran SPP. Diketahui kertas pembayaran SPP tersebut dijadikan bukti bahwa Jokowi pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada UGM. Namun kini temuan baru muncul yang disorot warganet, yaitu tanda tangan Jokowi pada lembar pembayaran SPP di UGM tersebut. Di kertas SPP UGM itu tertulis nama Joko Widodo dengan tanda tangannya serta tanggal 12 Januari 1982. Tanda tangan Jokowi ini menjadi perbincangan netizen karena berbeda dengan tanda tangan Jokowi yang selama ini dikenal. Netizen pun membandingkan tanda tangan Jokowi di kertas SPP tersebut dengan foto tanda tangan Jokowi di batu peresmian ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2013. Mulai dari huruf J di awal tanda tangan secara kasat mata memang berbeda. Huruf J pada tanda tangan Jokowi di kertas SPP tahun 1982 itu berbentuk seperti segitiga. Sementara tanda tangan ketika Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta huruf J dibentuk lonjong mirip paruh burung. Begitupun coretan tanda tangan untuk huruf-huruf setelahnya juga ada perbedaan. Ini tanda tangan siapa sih, tulis akun @araitulaki, salah satu dari beberapa akun media sosial X yang mengunggah foto perbandingan tanda tangan Jokowi. Perbedaan tanda tangan ini akun X yang lain pun ada yang membandingkannya dengan tanda tangan Jokowi ketika mendaftar ke KPU tahun 2014. Perbedaan tanda tangan itu ada gambarnya ya. Bisa ditampilkan tuh, sebenarnya ada fotonya ya. Perbedaan tanda tangan ini juga jelas terlihat. Tanda tangan SPP semester 2 1981-82 atas nama Joko Widodo tertanggal 12 Januari 1982. Yang ditandatangani Jokowi Dodo pada bulan Mei 2014. Apakah ini error atau ada faktor lain, tulis akun sambil bertanya kepada Humas Polri. Namun sementara ini belum ada penjelasan terkait perbedaan tanda tangan ini. Di momen yang hampir sama, nama lama Jokowi turut menjadi perbincangan netizen. Dulu Jokowi rupanya memiliki nama Mulyono
Ini diakui oleh Jokowi sendiri ketika diwawancara oleh awak media. Karena dulu ketika kecil dia sakit-sakitan sehingga namanya diganti. Tapi netizen malah mengait-ngaitkannya dengan video pernyataan pengacara Egy Sujana yang membongkar alasan kenapa Jokowi dipanggil Mulyono. Egy Sujana menuding Mulyono itu adalah orang di foto ijazah Jokowi yang bernama Hari Mulyono. Oke, sobat era sekalian ya. Oke, ini belum selesai. Ini kita bicara tanda tangan. Oh, ini tanda tangannya beda sekali nih. Tarikannya kok bisa begini ya. Jadi impian Indonesia 2015-2085 ada tanda tangannya beda ya. Bukan lagi beda ini bumi dan langit ya. Karena biasanya saudara sekalian kalaupun ada perbedaan, biasanya perbedaan tersebut masih bisa direcognize sebagai sesuatu yang sama. Saya waktu tanda tangan SD saya pelintirin kan tanda tangannya. Saya tebalin itu di ijazah saya ulang tuh tanda tangannya. Maksudnya saya tebalin tuh gara-gara dan kemudian saya kasih pelintiran sedikit. Cuman secara umum ya pasti masih sama dengan tanda tangan sampai sekarang. Kurang lebih lah. Kalau identik 100% mana ada. Kita kan membuat tanda tangan pasti berbeda dengan tanda tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Tetapi in general itu bisa kita lihat sebagai satu tarikan. Nah ini agak beda memang. Tarikannya nggak sama ini kalau kita lihat ya. Kalau tanda tangan ini tarikannya sama nih ya. Tanda tangan Jokowi tanggal 2013 dengan 2015 ini sama. Tapi tanda tangan di ini beda ya kan. Ini tanda tangannya beda banget. Bukan lagi banget. Bedanya banget. Ini jangan-jangan nggak sadar ini Bareskrim ini mempertontonkan tanda tangan ini dan tidak tahu bahwa yang namanya netizen ini luar biasa ya. Ya beda ini beda banget nih tanda tangannya. Bukan lagi beda tapi beda banget ini. Gimana cara menjelaskannya ya? Saya juga bingung. Speechless. Karena beda banget. Kalau orang mengubah tanda tangan tetap aja garisnya kelihatan. Ya saya katakan perbedaannya ya. Saya kalau tanda tangan kadang-kadang karena malas panjang-panjang kadang-kadang cuma R dan F saja. Tetapi tetap itu kan sebagai paraf sebenarnya ya. Disuruh tanda tangan malah cuma paraf. Tapi ya parafnya RF. Tapi kalau tanda tangan ya agak panjang gitu. Dan secara teoritis ya orang akan tahu. Itu tanda tangan saya sejak SD sampai sekarang. Walaupun barangkali SD saya pelintir-pelintir di ijazahnya. Karena biasanya waktu SD kan orang tanda tangan tuh belum mantep tuh masih cari-cari tuh. Cari-cari formula tanda tangannya. Mana yang keren kan. Tapi kalau sudah SMA, kemudian apalagi kuliah, saya kira udah mantap tuh tanda tangan. Gak mungkin berubah-ubah ya. Nah ini tanda tangannya beda, 100% bedanya. 100% bedanya ya. Memang penting juga kita kemudian harus mencari ahli tanda tangan. Apakah ini tanda tangan dari dua orang yang berbeda atau dua orang yang sama. Karena beda banget bedanya. Bedanya bukan lagi banget bedanya. Itu yang kita lihat sobat era sekalian tuh. Mau ngomong apa coba kalau memang beda. Kan nggak mungkin tidak beda. Kita katakan beda atau kemudian beda kita katakan tidak beda kan. Ini terlihat betul tuh sebenarnya perbedaannya very signifikan sebenarnya. Gimana caranya? Untuk menjelaskan ini ya. Saya kira banyak temuannya jadinya. Ini sih totally different ya. Kalau saya lihat ya totally different. Antara tanda tangan tertanggal 12 Januari 82 dengan tertanggal Kartasura 8 Juli 2016 ya, totally different. Atau dengan Merauke 30 Desember 2015 ya, totally different. Gak bisa ya, gak bisa dikatakan sama ini. Ini berbeda banget bedanya ya. Bukan hanya soal huruf J-nya, tetapi ini beda banget ini.
Atau jangan-jangan temannya yang tanda tangan. Tapi ya enggak juga, ini kan Joko Widodo ini. Ya enggak ngerti kenapa berbeda seperti itu. Oke, sobat era sekalian, ya sekedar refreshing bahwa bagaimana netizen tidak terlalu percaya, ya. Bagaimana tidak percaya, ya, antara Bareskrim, UGM dan Jokowi itu berhadapan dengan kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, kita kembali sebelum kita balik lagi ke tanda tangan ini, ya kita perlihatkan memang beda sekali dukungannya. Jadi gini, saudara sekalian, netizen itu menganggap UGM, Bareskrim dan pihak Jokowi itu satu klaster. Bahasa halusnya, bahasa kasarnya satu kelompok, yang lebih kasar lagi satu gerombolan, nggak ngerti juga ya. Intinya adalah mereka seperti membela kepentingan yang sama, yaitu kepentingannya Jokowi. Maka tidak heran kalau kemudian netizen bereaksi negatif terhadap tiga institusi tersebut. Apakah Anda percaya keterangan UGM tentang keaslian ijazah Jokowi? Saya bikin 3 variabelnya, percaya, tidak percaya, dan ragu-ragu. Yang voting sudah 104 ribu votes ya. Dan yang percaya cuma 8%, tidak percaya 89%, dan ragu-ragu 3%. Luar biasa konsisten ya. Kemudian yang ketiga adalah apakah Anda percaya dengan keterangan polisi bahwa ijazah Jokowi asli? Percaya 130 ribu yang voting ya, percaya 8%, tidak percaya 89%, dan ragu-ragu 3% saja. Jadi saudara sekalian jauh sekali ya. Nanti coba ditampilkan, termasuk juga ditampilkan mengenai tanggapan di media sosial mengenai hal yang terkait dengan hal yang terkait dengan itu ya. Oke, coba kita lihat ya, yang terkait dengan big data. Itu sudah ditangkap ijazah palsu atau terhadap Jokowi dengan sendirinya. Ini sentimen negatifnya 31 Desember 2024 40,2%. Kemudian akhir Januari 31 Januari 2025 menjadi 81,9%, langsung meningkat. 28 Februari 2025 turun menjadi 76,2%. Kemudian 31 Maret 2025 jadi 80,5%. 30 April 2025 jadi 87,2%. 17 Mei 2025 91,5%, dan 23 Mei 2025 menjadi 95,8%. Itu sentimen negatifnya terhadap ijazah ini ya. Dan kalau kemudian setuju dan tidak setuju Bareskrim Mabespori, datanya adalah mana yang bulatan sudah ditampilkan belum ya? Nah yang ini perbandingan jumlah netizen yang setuju dan tidak setuju dengan hasil Bareskrim pada pukul 09.00 WIB 23 Mei 2025 atau sehari setelah diumumkannya hasil Bareskrim. Yang setuju itu 11,8%, tidak setuju 88,2%. Kemudian pukul 18.00 WIB sorenya 23 Mei 2025, yang setuju itu 6,18% dan tidak setuju 93,9%. Lalu pada tanggal 25 Mei 2025, yang setuju 5,8%, tidak setuju 94,2%. Data terakhir ini sekitar 2 juta kata teman saya Lisa. Mudah-mudahan nanti diganti katanya percaya dan tidak percaya ya. Jadi begitu sobat era sekalian yang kita bisa share ya yang terkait dengan ini. Nah kembali kepada tanda tangan tersebut ya, Anda nilailah. Kalau saya secara kasat mata mengatakan itu tanda tangan dari 2 orang yang berbeda karena tarikannya beda ya. Kalau saya mau memuji nih, tarikan Jokowi itu lebih nyeni yang Jokowi sekarang.
Tapi yang dulu saya sering melihat tanda tangan kayak begitu. Entah tanda tangan siapa gitu. Jadi seperti tanda tangan yang umum saja. Set, orang set bikin tanda tangan begitu. Oke. Ya kan, coba lihat. Lebih nyeni yang bawah ya. Yang bawah lebih oke, lebih menyeni ya. Saya memuji yang bawah. Tapi yang depan itu ya biasa aja ya, tanda tangannya ini. Tarikannya juga biasa saja. Tapi cara miringnya aja beda. Ya, ada yang miring ke kiri, ada yang miring ke kanan gitu. Nah, ini kan kalau tanda tangan Jokowi yang bawah, yang Presiden Republik Indonesia miringnya ke kanan. Kalau yang sana ya miring ke kanan juga, tetapi naik ke atas. Kalau ini kan turun ke bawah ya kan. Ya beda lah. Rasanya beda, mau dibolak-balik juga beda ya. Mau dikomentari apapun ya beda. Oke, coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian. Kalau soal data silakan lihat, silakan ikut polling di era channel ya. Anda mau pengagum, Anda mau kritikus silakan polling. Saya tidak bisa merekayasa suaranya. Maksudnya berapa jumlah suara yang didapat. Maju terus TPUA, semangat terus Rismon CS, rakyat bersama kalian. Gas terus Bung Refli, gas apa? Kita menyuarakan saja. Suarakan juga Fufu Fafa dan Blok Medan. Ya nanti pada saatnya. Aku sayang sama kamu. Apa ini? Kemudian coba sambutan assalamualaikumnya jangan disegakan, biasa aja yang rada lembut. Ya dia ningsi ya. Kalau lembut-lembut nanti nggak semangat kita. Kita bisa make something different ya. Kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti itu pengumuman di masjid. Ini keren cadas ya, keren cadas beda. Kemudian pura-pura ya, gas terus bang, maaf, oke, apalagi nih. Jelas ini dia. Kemudian rusak negara ini dipimpin penipu. Ijazah Jokowi sudah terbukti identik dengan kepalsuan sehingga semakin dibelah semakin terbukti kepalsuannya. Sudahlah, mana mungkin masih mau disembunyikan atau dibela, makin vulgar terungkap gimana. Para termuls sibuk bikin narasi tanpa data. Rakyat di jalan yang lurus sibuk cari fakta. Kemudian ngaku saja nyata bahwa Jokowi ini DO, drop out. Harus ada temuan yang mematikan yang tidak bisa disanggah baik secara hukum maupun secara ilmiah. Wah, semua temuan ini kan nggak bisa disanggah semua, makanya ijazahnya disembunyikan. Terutama temuan Rismon. Cuman kan masalahnya adalah ini kekuasaan yang menutupi. Itu masalahnya. Sekalian usut ijazah Mulyono. Oke. Semoga semua cepat terungkap keburukan dan kebohongan. Mana Semar, mana suaramu ya. Kemudian ini kita buang dulu ini yang mengganggu-ganggu ini apa ini ya. Itu ada fans rupanya ya. Padahal temuan dokumen-dokumen berasal dari pihak-pihak yang resmi. Tiba para ahli meneliti, namun hasil penelitian itu dihadirkan ke publik. Para peneliti itulah yang dimasalahkan oleh komisaris-komisaris itu. Sudahlah, Jokowi mengaku saja sudah dikuliti kebohongannya sampai bersih begini, minta maaf sama rakyat. Contohkan punya akhlak moral yang baik. Kemudian apalagi ya? Sumanto mungkin nama Pak Jokowi, maka oke. Orang-orang cerdas dan berilmu akan terus menuntut Jokowi karena kelakuannya sudah diambang rakyat. Diambang batas rakyat, makanya Jokowi hidupnya oke. Apalagi ya? Oke, coba kita jumping up atau ada yang nama Refli Harunnya. Don't touch me, Bang Refli Harun bahas keanehan lembar penyetoran SPP Mulyono semester 2 yang ditampilkan Bareskrim yang tahunnya 1982. Harusnya kan Mulyono sudah semester 4 awal. Apakah Mulyono sempat berhenti kuliah? Nah, kalau ini saya punya jawaban. Tapi sependek pengetahuan saya. Teman saya juga mengatakan demikian. Sependek ingatan saya ya. Itu yang namanya
lembar SPP untuk bayar itu cuma 2 saja. Semester genap dan semester ganjil. Jadi semester 1 dan semester 2. Semester 1 itu semester ganjil, semester 2 genap. Ganjil itu ya mulai dari Agustus kalau tidak salah ya. Agustus sampai Januari atau sampai Desember. Ya, Agustus, September, Oktober, November, Desember lah kurang lebih. Lalu semester genap ya tadi Januari sampai ya kurang lebih Agustus, Januari, Agustus begitu. Jadi kalau itu ya saya kok semua Agustus nggak libur kita berarti Januari sampai Juni atau Juli begitu. Jadi saudara sekalian kalau itu saya bisa menjawabnya karena kalau spesifik ini semester berapa, kalau orang itu sampai semester 14 misalnya ya kan harus kwitansi tersendiri. Jadi kwitansinya memang cuma 2 jenis doang ya, itu don't touch me. Makanya kalau ilmuwan tuh katakan yang benar kalau itu benar. Tapi kalau salah jangan ditutup-tutupi. Jadi tidak aneh ya, don't touch me. Kemudian sudah terang benderang bahwa banyak kejanggalan mulai dari skripsi sampai ijazah. Kalau masih ada yang mendukung Mulyono apakah otaknya didengkul? Ya tidak juga. Betty, Nurbaiti makasih ya sudah jelas banget ini ya. Kemudian dimatang saja ketika menjengkang pemilu ada pihak ketahuan ijazahnya akhirnya dipenjara dan orang-orangnya dilengsarkan apa ini dia dimatang aja. Jadi saudara sekalian sekali lagi ya luar biasa netizen ini ya ada saja temuan-temuannya. Jadi kita nggak bisa menghindar dari netizen yang tahu ini. Coba bayangkan itu ada jutaan orang yang memantengin soal ijazah ini dan mereka kemudian bisa bermain di media sosial. Entah melalui media sosialnya sendiri atau mereka kirim WA saja ke grup-grup dan lain sebagainya. Sehingga nanti akan menjadi pesan berantai termasuk keanehan ijazah ini. Tapi kalau tadi kok cuma semester 2, semester 1, itu memang cuma 2 jenis itu. Form SPP yang saya atau sependek yang saya tahu. Karena tidak individual sifatnya. Misalnya semester 14 jadi 14 enggak begitu. Betul-betul cuman 2 semester itu saja yang dimention, semester 1 dan semester 2 atau semester ganjil dan semester genap ya. Sebelum fokus ke masalah ijazahnya, apakah hasil studi semester 1 sampai dengan semester 8 pernah juga diteliti atas nama Pak Jokowi sudah dibuka atau diteliti juga? Waduh, bagaimana kita mau menelitinya kalau UGM tidak mau memberikan datanya? Dr. Tifa minta Mulyono menunjukkan ijazah asli ke publik tanpa sensor, tapi dia sendiri mempost ijazahnya tapi menutupi semua nomor, TTL, tanggal wisuda dan fotonya. Bukankah itu kurang fair? Aduh, ampun. Winter in Zealand itu ya. Begini sobat era sekalian, kita harus membedakan ya antara pejabat publik dan warga negara biasa. Kalau warga negara biasa, ya memang ada privasinya. Kalau ini kan pejabat publik, bekas Presiden Republik Indonesia, sehingga tidak menjadi informasi yang dikecualikan. Ya, jadi kemudian ijazah Dr. Tifa nggak dipermasalahkan. Lagi pula, siapa pula mau mempermasalahkannya? Dia kan bukan pejabat publik. Kalaupun dia tidak mau menunjukkannya, ya nggak ada masalah. Bukan dia tidak apple to apple, gimana? Kadang-kadang itu aneh kan orangnya, gitu. Wah apple to apple dong, tunjukkan juga ijazahnya. Nah kita bukan pejabat publik, beda dengan pejabat publik yang dibayar, difasilitasi oleh negara. Jadi kita harus paham tentang yang namanya public obligation, kewajiban publik as a public official. Jadi sepanjang atau selagi Anda menjadi pejabat publik, maka hak-hak privat Anda itu memang dibatasi atau terbatas. Tidak sama dengan warga-warga yang tidak punya jabatan publik. Begitu ya. Paham ya? Jangan kemudian Anda mau samakan saya sama Jokowi. Jokowi 10 tahun difasilitasi negara. Diberikan hak-hak yang tidak sedikit oleh negara. Masa mau disamakan dengan kita yang tidak menduduki jabatan publik?
Kemudian dibilang ada SPP saya malah orang tua gua yang tanda tangan karena dia yang bayar. Santai aja tuh. Ya, tidak santai. Karena ini namanya Joko Widodo. Ya kan? Santai di mana santainya? Gak bisa sembarangan menggunakan tanda tangan. Kok santai sih? Berarti Anda melakukan pemalsuan tanda tangan dong. Kalau nama kita, ya kita yang tanda tangan, jangan orang lain lah. Ya, begitu hemat saya ya. Jadi jangan sembarangan tuh kasihkan tanda tangan ke orang, kemudian orang lain yang suruh tanda tangan. Itu apa-apaan ya. Oke, begitu saudara sekalian ya. Mudah-mudahanlah ya, if you said this is no big deal, yang big deal tentu apa yang disampaikan oleh Rismon Siahaan itu big deal. Karena dia melakukan sebuah analisis yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dia punya, yang dia bisa. Yang disampaikan Mystery Guest saya itu big deal, lumayan karena bisa membandingkan perbedaan yang kasat mata antara ijazah lainnya dengan ijazah Jokowi. Nah, tapi ijazah Jokowi sama dengan ijazah lainnya lagi. Ya itulah dalam satu tanggal itu masa ada beda-beda. Itu aneh malah. Ya. Ada dua kemungkinan, palsu semua atau palsu sebagian. Nggak mungkin original semua. Wah, kalau misalnya menggunakan plat yang berbeda untuk satu ijazah, satu generasi ijazah atau satu tanggal yang sama ijazah, wah hebat sekali. Karena plat itu yang mahal kan, dan plat itu kan harus dijaga, nggak boleh sembarangan. Begitu sobat era sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. We walk the talk. Oke. Siang Bang Refli, salam akal sehat. Izin bertanya Bang, apakah ketidakjelasan skripsi di mana ada beberapa bab yang tidak masuk akal itu bisa jadi bukti ke pengadilan untuk menafsirkan keabsahan ijazah itu? Ya begini, semua hal bisa jadi bukti. Tapi tentu kita harus mencari bukti yang kicking dan signifikan. Yang signifikan itu ya fokus pada ijazahnya itu sendiri sebenarnya. Kalau misalnya gambarnya tidak masuk lintasan cap misalnya, kemudian ada semacam editing misalnya dan lain sebagainya, kacamata itu bagian dari editing dan lain sebagainya. Nah itu ibaratnya kita bisa mencapai sebuah kesimpulan. Lalu setelah itu kita lihat, kita bandingkan dengan ijazah-ijazah lain. Nah kalau kita bandingkan dengan ijazah lain, pastikan otentifikasinya. Dia harus otentik. Itu yang dikatakan Perkap, peraturan Kapolri yang tadi saya sebutkan kan. Perkap nomor 10 tahun 2009 yang disebutkan oleh Al-Katiri. Jadi ada step-step yang bisa meyakinkan publik bahwa langkah Bareskrim atau langkah Puslap 4 itu adalah langkah yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, begitu saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat.